Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pana Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial langkah-langkah pendaftaran tahap 1 PPDB SMA SMK Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2021-2022. Untuk tahap 1 ini meliputi adalah jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan orang tua, dan jalur hasil prestasi lomba. Oke, sekarang kita akan buka dulu websitenya, yaitu ppdbjatim.net seperti yang ada di layar ini. Kemudian sebelum kita mendaftar, baca dulu ketentuannya dari masing-masing jalur tersebut, baik jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, maupun jalur hasil prestasi lomba. Oke, kita klik ketentuan. Kemudian silahkan dibaca dan dipahami dari masing-masing jalur, bagaimana ketentuannya di situ. Dan nanti setelah memahami dari masing-masing jalur tersebut, silahkan nanti baru login kembali. Oke ya. Jadi tipsnya adalah mempelajari dulu ketentuan dari masing-masing jalur, baik jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan orang tua maupun jalur hasil prestasi lomba. Untuk jalur zonasi nanti akan di tahap kedua, kemudian jalur prestasi nilai akademik ada di tahap ketiga dengan waktu yang berbeda. Untuk ketiga jalur ini, jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi lomba ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 Mei. Jadi jangan sampai telat. Silahkan melakukan pendaftaran pada tanggal 3 dan 4 Mei untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, maupun jalur prestasi lomba. Untuk jalur afirmasi, ini persyaratannya apa saja dan siapa yang berhak mendaftar untuk jalur afirmasi ini. Jalur afirmasi ini diperuntukkan oleh atau bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Saya ulangi, jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Kuotanya berapa persen? Total kuota jalur afirmasi adalah 15%, di mana 7% untuk keluarga tidak mampu, kemudian 5% untuk anak buruh, dan 3% untuk penyandang disabilitas. Akan dibaca secara lengkap ketentuan dari jalur afirmasi yang ada di ppdbjatim.net ini. Silahkan dibaca bukti apa aja yang nanti akan dilampirkan. Ini nanti di sini sudah ada semuanya. Silahkan kalian pelajari. Kemudian yang berikutnya adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua ini kuotanya adalah 5%. Kuotanya 5%. Oke, jadi ditambah tadi afirmasi 15%, kemudian perpindahan tugas orang tua adalah 5%. Untuk perpindahan tugas orang tua dengan kuota 5% ini terbagi menjadi satu. Yang pertama adalah pindah tugas orang tua, pindah tugas. Misalkan orang tuanya adalah TNI dari provinsi A kemudian pindah ke provinsi Jawa Timur, atau dari kabupaten yang ada di Jawa Timur kemudian pindah ke salah satu dari kabupaten yang ada di sini, misalkan dari Kabupaten Malang pindah ke Kabupaten Nganjuk. Nah, ini kan perpindahan tugas orang tua. Ini kuotanya adalah 2%. Kemudian anak guru juga 2%. Anak guru prioritas adalah anak guru yang bapak ibunya ini mengajar di sekolah yang akan dituju. Kemudian anak tenaga kesehatan 1%. Jadi dari 5% itu adalah anak dari orang tua yang pindah tugas itu 2%, kemudian anak guru 2%, kemudian anak tenaga kesehatan 1%. Yang berikutnya adalah jalur prestasi lomba. Untuk prestasi lomba ini kuotanya juga 5%. Untuk jalur prestasi lomba ini diperuntukkan siapa? Diperuntukkan bagi calon peserta didik di jenjang SMA, SMK,
yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik, dan bidang lomba non-akademik, ya, secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi, tingkat nasional, serta tingkat internasional. Nah, untuk bidang lomba yang diakui di PPDB Jatim, untuk SMA dan SMK Negeri, silahkan diarahkan ke bawah. Nah, ini bidang prestasi lomba akademik. Nah, ini kan kuotanya berapa? 2%, kemudian non akademik 3%. Di sini sudah dijelaskan dari 5% itu 2% untuk bidang akademik dan 3% untuk non akademik. Nah, bidang akademik itu apa aja? Nah, ini di sini sudah ditulis mulai dari OSN, OLSN, opsi, kemudian KSM, kompetensi robotika, dan lomba bidang akademik lainnya. Kemudian untuk non akademik, misalkan ini ada prestasi bidang seni, festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N, kemudian Gala Siswa Indonesia, sampai terakhir adalah para game olahraga nasional. Ini prestasinya adalah wajib diperoleh selama menjadi siswa SMP atau MTS. Kalau siswa prestasinya misalkan diperoleh dari pada waktu masih di SD, ini juga tidak berlaku di sini. Tidak bisa dipakai untuk sebagai bukti mengikuti PPDB di jalur hasil prestasi lomba. Kemudian untuk pramuka, ini yang diakui adalah jambore nasional saja. Di sini bidang pramuka adalah yang diakui adalah jambore nasional saja. Untuk jambore daerah sementara belum diakui, ya. Di sini yang tertulis adalah jambore nasional. Untuk itu silahkan dibaca dulu semuanya dari ketentuan-ketentuan ini sebelum melakukan pendaftaran. Setelah kita mempelajari ketentuan dari masing-masing jalur, baik afirmasi, perpindahan tugas orang tua maupun jalur hasil prestasi lomba, sekarang kita menuju ke langkah-langkah pendaftaran dari masing-masing jalur tersebut. Yang pertama adalah langkah-langkah pendaftaran melalui jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk yang pertama dari keluarga tidak mampu, anak buruh, serta penyandang disabilitas. Oke, yang harus dilakukan pertama kali setelah kita login setelah kita masuk di websitenya ppdbjatim.net, yang pertama dilakukan adalah memilih kota sekolah tujuan. Ya, sekolah tujuan. Kalau di Kabupaten Nganjuk ya silahkan pilih di Kabupaten Nganjuk. Nanti silahkan dipilih di sini, arahkan ke bawah, cari Kabupaten Nganjuk, kemudian diklik. Setelah diklik, nanti akan websitenya di atas, di address barnya akan berubah, kodenya websitenya akan berubah menjadi kode kabupaten, kemudian ditambah ppdbjatim.net. Nah, kalau Nganjuk 23.ppdbjatim.net. Oke. Setelah memilah kabupaten atau kota tujuan, yang berikutnya adalah menuju ke menu pendaftaran. Menu pendaftaran di paling atas, di sini akan menunjukkan PPDB Kota Surabaya. Kalau kita memilih Kota Surabaya, kalau kita memilih Kabupaten Nganjuk ya di sini nanti akan berubah menjadi PPDB Kabupaten Nganjuk. Oke. Kemudian klik menu pendaftaran. Silahkan dipilih jalur afirmasi. Oke, jalur afirmasi. Diklik dulu pendaftaran, kemudian klik jalur afirmasi. Langkah berikutnya, silahkan isikan NISN, bukan NPSN ya, tapi NISN yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian PIN, PIN ini diperoleh pada saat pengajuan PIN yang kemarin sudah kalian lakukan. Ya, ini PIN-nya adalah diperoleh dari pengajuan PIN sebelumnya, NISN, kemudian PIN. Dan berikutnya adalah
memilih salah satu dari jalur pendaftaran ini. Ya, afirmasi umum, anak buruh, inklusi, atau disabilitas. Di jalur afirmasi ini kan terbagi menjadi 3, yaitu afirmasi umum atau dari keluarga tidak mampu, kemudian anak buruh, kemudian yang ketiga adalah inklusi. Silahkan kalau kalian persyaratannya hanya memenuhi di jalur afirmasi umum, misalkan hanya punya KIP, ya pilih afirmasi umum. Persyaratannya hanya punya KIS, ya afirmasi umum. Kalau mempunyai persyaratan, misalkan orang tuanya adalah bekerja di pabrik, kemudian ikut organisasi profesi buruh, nanti ikut jalur anak buruh. Kemudian kalau disabilitas, silahkan pilih disabilitas. Oke, silahkan dipilih afirmasi umum, klik, kemudian klik centang saya bukan robot, ini diklik ya, NISN, PIN, kemudian pilih jalur. Oke, centang saya bukan robot, kemudian klik login yang di bawah ini. Oke, setelah login, kalian akan dibawa ke biodata kalian, kemudian akan diarahkan ke sekolah tujuan, kemana jenjang yang akan dipilih, SMA atau SMK. Kalau SMA, nanti SMA tujuannya akan muncul di sini, klik SMA tujuan, diklik, nanti akan muncul ke bawah. Oke, kalau SMA sudah muncul, kemudian sudah muncul pilihannya, sudah ada misalkan SMA 2 Nganjuk, diklik SMA 2 Nganjuk, kemudian lanjutkan proses. Oke, kemudian kalau SMK, nah di sini SMK seperti ini. Yang pertama, yang di sebelah kiri, sisi kiri adalah biodata kalian. Kemudian ada 3 opsi. Yang pertama adalah kabupaten, kota, kemudian SMK tujuan. Yang paling bawah adalah jurusan yang akan dipilih. Nah, jurusan yang akan dipilih di SMK tersebut. Untuk jalur afirmasi hanya bisa memilih 1 SMK, 1 jurusan. Oke ya, 1 SMK, 1 jurusan. Kalau sudah, silahkan klik lanjutkan proses. Kalau sudah yakin dengan pilihan sekolah tadi, baik SMA maupun SMK, silahkan klik ya saya yakin. Kalau belum yakin, ya silahkan diklik lagi belum yakin. Oke, nanti akan mengulang lagi pendaftarannya. Silahkan pilih dulu SMA-nya, pilih dulu SMK-nya. Kemudian kalau sudah terpilih, silahkan lanjutkan konfirmasi. Kalau sudah di SMK, mengisi kabupaten, mengisi SMK tujuan, memilih jurusan yang dituju. Nah, nanti klik lanjutkan proses, ketemu ini lagi, ya saya yakin. Kalau sudah yakin, klik ya saya yakin. Oke, selanjutnya adalah mengunggah berkas. Untuk jalur afirmasi umum, yang diunggah berkasnya adalah KIP. Salah satu ya, KIP, KIS, kemudian kartu lain yang ada di ketentuan pendaftaran tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Silahkan dipilih salah satu. Misalkan kalau punya KIP ya silahkan KIP-nya difoto, kemudian ukurannya minimal 200 KB, kemudian dimasukkan di sini, klik browse, kemudian masukkan KIP-nya, dan klik lanjutkan proses. Oke. Kemudian kalau anak buruh ya silahkan diklik browse KIP, KIS, KKS, KBPNT atau SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kemudian ditambah lagi surat keanggotaan asosiasi buruh. Ya, kalau orang tuanya yang anak buruh ini wajib punya kartu anggota asosiasi buruh. Ini yang biasanya yang di pabrik-pabrik itu ada organisasinya. Oke. Kemudian klik lanjutkan proses. Kemudian kalau sudah yakin, silahkan klik ya saya yakin. Kemudian
kalau sudah mengisi semuanya, sudah memilih sekolah, kemudian sudah mengupload bukti tidak mampu, bukti sebagai anak buruh dengan mengupload kartu asosiasi dari orang tuanya, asosiasi buruh dari orang tuanya, dan langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasi data yang sudah diisi tadi. Nah, nanti akan muncul semuanya, sekolah yang dituju, kemudian alamat sekolah, berkasnya apa saja, nanti akan muncul di sini. Oke. Kemudian kalau sudah, silahkan klik kirim. Kalau sudah yakin dengan konfirmasi data di atas, ya silahkan klik kirim. Kalau belum yakin, berarti batalkan pendaftaran. Harus mengulangi proses dari awal. Kalau sudah klik kirim, kemudian ya kirim data. Klik ya kirim data. Kemudian ada konfirmasi data, yaitu selamat berhasil melakukan pendaftaran Anda telah terkirim dan sedang diverifikasi. Harap mencetak bukti pendaftaran dengan melakukan login kembali. Silahkan menunggu hasilnya hingga waktu yang telah ditentukan. Oke, silahkan ini dibaca. Nanti bukti pendaftarannya dengan cara login kembali, kemudian sambil menunggu dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, ini demikian untuk langkah-langkah mendaftar melalui jalur afirmasi. Berikutnya adalah pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua. Oke, yang pertama sama seperti jalur afirmasi, yaitu memilih kota atau kabupaten sekolah tujuan. Kalau Kabupaten Nganjuk ya silahkan dipilih Kabupaten Nganjuk. Kalau Kabupaten Kediri ya silahkan dipilih Kabupaten Kediri. Ini sekolahnya ya, kalau sekolahnya di Kabupaten Kediri ya Kediri, sekolahnya di Kabupaten Nganjuk ya di Kabupaten Nganjuk. Kemudian setelah memilih kota atau kabupaten sekolah tujuan, berikutnya adalah klik menu pendaftaran. Klik menu pendaftaran dan pilih menu jalur perpindahan tugas. Silakan diklik next. Nah, ketika kita klik menu jalur perpindahan tugas, nanti kalian akan dibawa ke halaman login. Silakan disiapkan NISN-nya, kemudian PIN yang sudah didapatkan waktu pengajuan kemarin. NISN-nya berapa, PIN-nya berapa, kemudian silahkan pilih jalur pendaftarannya. Di jalur pendaftaran perpindahan tugas itu dibagi menjadi 3 jalur. Jalur pindah tugas, jalur anak guru, dan jalur anak tenaga medis. Nah, nanti yang sesuai dengan persyaratan kalian silahkan dipilih salah satu. Kalau misalkan jalur perpindahan tugas orang tua, misalkan bukan anak guru ya pilih jalur pindah tugas. Kalau anak guru ya silahkan dipilih menu anak guru, pendik SMA atau SMK. Jadi anak guru atau tenaga kependidikan SMA dan SMK. Pendik itu apa toh? Pendik itu karyawan sekolah atau tata usaha sekolah. Ini nanti juga bisa berhak untuk mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian anak tenaga medis ya, anak dokter, anak perawat, dan lainnya yang bekerja di rumah sakit atau puskesmas. Kemudian klik centang option di bawah ini. Setelah itu saya bukan robot, kemudian klik login. Klik login, kemudian akan dibawa ke biodata kalian. Ya, dibawa ke biodata kalian. Apakah ini sudah sesuai ya? Ini kalau sudah sesuai ya silahkan tinggal memilih jenjang sekolah yang mau didaftar, SMA atau SMK. Kalau SMA ya nanti tinggal milih SMA berapa, misalkan SMA Kartosono, SMA 2 Nganjuk, atau SMA berapapun ya sesuai dengan minat kalian.
Kemudian kalau SMK adalah ada 3 menu, yaitu kabupaten, silahkan dipilih kabupatennya, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, atau kabupaten mana, silahkan dipilih. Kalau di Kabupaten Nganjuk silahkan klik Kabupaten Nganjuk. Kemudian SMK tujuannya, misalkan SMKN 1 Tanjung Anom, ya silahkan dipilih SMKN 1 Tanjung Anom. Kemudian yang paling bawah adalah jurusan yang akan dituju atau kompetensi kalian yang akan dituju. Dia ada 3 menu ya, untuk SMK, kabupaten atau kota, kemudian SMK tujuan, yang terakhir adalah jurusan yang akan dituju. Kemudian klik lanjutkan proses. Kalau sudah yakin ya klik ya saya yakin, kalau belum yakin ya klik belum yakin, kemudian mengulang dari awal lagi. Oke. Kemudian untuk unggah berkas di jalur perpindahan tugas ini adalah surat penugasan orang tua yang diunggah ya. Kalau di jalur pindah tugas ya, surat pindah tugasnya orang tua silahkan di-upload di sini atau diunggah di sini. Silahkan klik browse. Kemudian minimal ukurannya adalah 200 KB. Dan jangan lupa untuk memfoto surat tugas itu yang proporsional, yang bisa dilihat dan bisa dibaca oleh verifikatornya. Jangan sampai nanti berkasnya salah kemudian dikembalikan lagi kepada kalian untuk memperbaiki. Jadi pastikan bahwa fotonya itu proporsional, pas dengan dan terbaca tulisannya yang ada di situ. Oke, kemudian kalau sudah, klik lanjutkan proses. Dan kalau sudah yakin dengan unggahan berkas tadi ya klik ya saya yakin. Kemudian akan dibawa ke menu konfirmasi data. Data yang dipilih SMA berapa atau SMK berapa, kemudian alamatnya, kemudian berkasnya, dan lain sebagainya nanti yang sudah diisikan di awal tadi nanti akan muncul di sini. Oke, setelah konfirmasi data selesai, sudah betul sesuai dengan yang dipilih, ya silahkan klik kirim. Kalau belum betul, misalkan ada kesalahan ya klik batalkan pendaftaran. Silahkan diulangi lagi dari awal. Dan kalau sudah yakin dan sudah benar datanya, silahkan klik kirim. Dan ya kirim data. Oke, nanti kalau sudah selesai konfirmasi kirim data, akan muncul tulisan selamat berhasil melakukan pendaftaran. Pendaftaran Anda telah dikirim dan sedang diverifikasi oleh sekolah tujuan. Harap mencetak bukti pendaftaran sekolah tujuan dengan melakukan ini ya. Misalkan harap mencetak bukti pendaftaran SMKN 1 Tanjung Anom dengan melakukan login kembali. Silahkan menunggu hasilnya hingga waktu yang telah ditentukan. Jadi untuk mencetak bukti pendaftaran, kalian harus keluar dulu, kemudian login kembali, baru klik cetak bukti pendaftaran. Berikutnya adalah pendaftaran jalur prestasi SMA atau SMK. Maksudnya di sini adalah hasil lomba prestasi akademik maupun non-akademik. Oke, sama seperti 2 jalur sebelumnya, yaitu jalur afirmasi maupun jalur perpindahan tugas, yaitu yang pertama dilakukan adalah memilih kota atau kabupaten sekolah tujuan. Kalau Kabupaten Nganjuk silahkan dipilih Kabupaten Nganjuk. Selain Kabupaten Nganjuk silahkan dipilih, dicari di situ kemudian diklik. Setelah itu nanti kalian akan dibawa ke menu pendaftaran. Silahkan diklik pendaftarannya. Diklik menu pendaftaran, silahkan pilih jalur prestasi. Oke, jalur prestasi, klik. Kemudian masukkan NISN, kemudian PIN yang sudah diperoleh sebelumnya, dan klik centang atau centang saya bukan robot. Kemudian klik login. Oke. Setelah login, kalian akan dibawa ke biodata kalian sama pemilihan jenjang, pendaftaran SMA atau pendaftaran SMK. Untuk pendaftaran SMA, di sini langsung muncul satu pilihan, yaitu SMA tujuan, kemudian memilih salah satu SMA yang ada di menu ini. Ya, silakan nanti akan dipilih, akan muncul SMA yang ada di kabupaten tersebut. Ya,
Kemudian untuk SMK, ini berbeda. Kalau SMK itu harus pilihannya 3, harus mengisi 3 poin, 3 item, yaitu kabupaten kota, kemudian SMK tujuan, kemudian jurusan yang akan dituju. Itu untuk SMK. Kemudian kalau sudah yakin, silahkan lanjutkan proses, dan akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah yakin dengan pilihan Anda, SMK Negeri Surabaya, Teknik Komputer dan Jaringan, kemudian klik ya saya yakin. Kalau belum yakin ya silahkan diklik belum yakin, kemudian ulangi proses dari awal. Kemudian unggahan berkas yang menjadi syarat dari jalur prestasi lomba atau hasil lomba akademik atau non-akademik. Jangan lupa ini adalah wajib diisi jenis prestasi. Nah, jenis prestasinya. Kemudian tahun prestasi. Ya, tahunnya adalah 2001 ya, kalau sekarang 2001, 2020, kemudian 2019 itu 3 tahun, mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kalau SD berarti tidak berlaku. Kemudian tingkat prestasinya kabupaten atau provinsi atau nasional atau internasional. Kemudian untuk peringkatnya, peringkat 1, peringkat 2 atau peringkat 3. Deskripsi prestasi, misalkan diisi lomba bulu tangkis, nah, seperti itu boleh deskripsi prestasinya. Kemudian silahkan difotokan piagam atau sertifikat penghargaan. Misalkan kalian mendapatkan juara 1, nah, silahkan difoto piagamnya, kemudian difoto dengan ukuran minimal adalah 200 KB. Dan klik browse, kemudian klik tambah prestasi. Oke. Kalau sudah yakin, ya silahkan klik ya saya yakin. Kalau belum, ya silahkan klik belum yakin, proses lagi dari awal. Kemudian konfirmasi data dan data pilihan sekolah, data prestasi 1. Kalau prestasinya ada banyak ya nanti kan tadi klik tambah tadi bisa menambah sebanyak prestasi yang dimiliki selama belajar di SMP atau MTS-nya. Kalau ada 3 prestasi ya masukkan semuanya, 4 prestasi masukkan semuanya, 1 prestasi ya dimasukkan 1. Oke, terus kemudian kalau sudah yakin dengan data yang dipilih, misalkan SMK atau SMA yang dipilih, silahkan klik kirim. Kemudian ada konfirmasi yakin kirim data. Kalau sudah yakin ya klik ya saya yakin ya kirim data. Kalau belum yakin ya klik belum yakin. Kalau kirim data ya akan muncul tulisan selamat, Anda berhasil melakukan pendaftaran. Pendaftaran Anda telah terkirim dan sedang diverifikasi. Untuk mencetak bukti pendaftaran, silahkan keluar dulu kemudian login kembali. Untuk menu hasilnya nanti akan diumumkan dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, demikian tutorial pendaftaran buku tahap 1, yaitu di jalur afirmasi, di jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur hasil prestasi lomba. Semoga tutorial ini bermanfaat, semoga kalian keterima di sekolah SMA atau SMK negeri sesuai dengan pilihan hati kalian masing-masing. Salam sukses, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.